Memiliki agenda padat, Sintayong berpeluang tinggalkan timnas U23. Sederet prestasi yang dihadirkan Sintayong membuat timnas Indonesia mulai dari kelompok umur hingga senior memiliki jadwal yang padat di 2023. Tentu hal tersebut akan merepotkan Sintayong yang melatih timnas Indonesia U19 hingga senior. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mempertimbangkan opsi Sintayong tidak memimpin salah satu kategori timnas Indonesia, yakni timnas U23 di SEA Games 2023. Akan tetapi, semua itu masih sebatas rencana yang harus dibicarakan lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, selain SEA Games, Sintayong akan memimpin beberapa agenda yang lebih penting, seperti timnas Indonesia U20 akan melakoni 2 agenda krusial, yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023. Belum lagi, di sela-sela waktu tersebut, akan ada laga FIFA Matchday. Absen di FIFA Matchday akan berpengaruh terhadap ranking FIFA timnas Indonesia. Selepas itu, timnas senior juga dihadapkan dengan Piala Asia di tahun depan. PSSI tentu tidak ingin Sintayong keteteran lantaran fokusnya terbelah-belah. Maka dari itu, Iwan Bule mengatakan PSSI sedang mempertimbangkan opsi pelatih lain untuk timnas Indonesia U23. Kunci timnas Indonesia kembali permalukan Curaçao. Pertama, pertahanan yang kokoh. Timnas Indonesia bertahan dengan baik di pertandingan kedua kontra Curaçao. Setelah kebobolan lebih dulu di pertandingan pertama, timnas Indonesia tampil lebih baik pada kemarin malam. Meski akhirnya bobol pada awal babak kedua, timnas Indonesia mampu menahan upaya lain dari Curaçao. Alhasil, timnas Indonesia pun mampu menang 2-1 atas Curaçao. Kedua, transisi berjalan lancar. Timnas Indonesia kerap keteteran menghadapi serangan balik Curaçao pada pertemuan pertama. Akan tetapi, kejadian itu tidak terjadi lagi pada pertemuan kedua. Timnas Indonesia mampu menangani serangan balik Curaçao dengan cukup baik. Transisi berjalan cukup baik meski perbaikan harus dilakukan agar tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Ketiga, kombinasi antara pemain bervariasi. Timnas Indonesia sukses mengandalkan operan-operan pendek untuk membongkar pertahanan Curaçao. Operan-operan pendek itu berjalan lancar sehingga para pemain timnas Indonesia mampu melakukan kombinasi yang bervariasi. Kombinasi para pemain timnas Indonesia beberapa kali mengecoh Curaçao. Kelancaran kombinasi itu juga karena jarak antara para pemain timnas Indonesia tidak terlalu jauh. Alhasil, timnas Indonesia yang dulu sering melakukan long ball kini tak lagi terlihat. Keempat, efektivitas di depan gawang. Timnas Indonesia dan Curaçao bertanding dengan ketat kemarin malam. Meskipun kalah dalam penguasaan bola, akan tetapi timnas Indonesia mampu efektif memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Meski tidak sering mendapatkan peluang emas, timnas Indonesia mampu menguji kemenangan dramatis dengan mencetak 2 gol. Dalih pelatih Curaçao, puji timnas Indonesia, kritik wasit hingga singgung kompetisi. Dua kekalahan atas timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday membuat pelatih Curaçao Remco Bijantini tampak mencari kambing hitam. Meski mengakui kekuatan timnas Indonesia, Bijantini tidak puas dengan beberapa keputusan wasit di pertandingan kedua. Bahkan, Bijantini pun menyinggung dari apa yang nampak di pertandingan menggambarkan level kompetisi di Indonesia.
Kami kalah di 2 pertandingan dan kita tahu kenapa kami kalah. Indonesia bermain sangat kuat, sangat menyerang di lapangan. Permainan kami tidak bisa keluar. Saya pikir ada beberapa keputusan wasit ya, kau tahu maksudku. Ucap Picentini. Pelatih asal Belanda tersebut menjelaskan kinerja wasit itu mencoreng keindahan sepak bola, apalagi di hadapan para penonton yang antusias mendukung tim kebanggaannya di stadion. Dia berharap ada perbaikan demi keindahan sepak bola. Bagi timnas Indonesia, tentu 2 kali kemenangan atas Kurasyao merupakan capaian fantastis yang patut diapresiasi. Pasalnya, sebelum laga FIFA Matchday bergulir, skuad Garuda terpaut 71 peringkat atas Kurasyao. Bahkan media Vietnam yang kerap mengkritik timnas Indonesia kini dibuat takjub oleh keberhasilan pasukan Sintayong meroketkan ranking FIFA timnas di bulan ini. Dalam pemberitaannya, media Vietnam The Tau 247 menuliskan bahwa timnas Indonesia membangun kembali kegemparan dengan kemenangan atas negara asal Amerika Selatan. Meski dapat pujian dari media Vietnam, timnas Indonesia tak boleh cepat berpuas diri. Armada Sintayong bakal disibukkan dengan sejumlah agenda kompetisi di depan mata. Sebatas informasi, timnas Indonesia bakal mentas di Piala AFF 2022 Thailand pada 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Kemudian Piala Asia 2023 yang menurut jadwal berlangsung pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023.